Halo semua, selamat datang di pembahasan materi untuk anak kelas 3 SD. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian. Tentunya perkalian sudah anak-anak pelajari di kelas 2 ya. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut. Sebelum kita masuk ke contoh, kalian harus tahu apa sih perkalian itu? Perkalian adalah operasi hitung matematika yang menunjukkan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Nah, gambar berikut adalah simbol perkalian atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan operasi hitung matematika berupa penggabungan beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Simbol perkalian yang paling umum digunakan adalah tanda silang atau X dan kadang juga menggunakan tanda titik. Nah, simbol silang atau X biasanya dibaca kali. Contohnya, 5 dikali 2 sama dengan 10. Yang selanjutnya yaitu ada teknik perkalian. Teknik perkalian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknik perkalian dengan angka 0, yang dimana ketika ada angka dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya selalu 0. Contohnya, 2 dikali 0 sama dengan 0. Teknik yang kedua yaitu teknik perkalian dengan angka 1, yang dimana ada angka yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya sama dengan angka yang dikalikan. Contohnya, 5 dikali 1 sama dengan 5. Dan teknik yang ketiga yaitu ada perkalian dengan 2. Ketika ada angka yang dikalikan dengan angka 2, 3, 4, dan seterusnya, maka hasilnya sama dengan menambahkan angka 2 kali, angka 3 kali, angka 4 kali, dan seterusnya. Contohnya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Agar kalian lebih mudah memahami, mari kita kerjakan latihan soal berikut ya anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada gambar 3 pot bunga yang masing-masing pot bunga terdapat 4 tangkai bunga. Nah, kira-kira berapa ya jumlah seluruh tangkai bunga tersebut? Kita hitung dulu masing-masing pot ada berapa tangkai bunga. Pot yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4. Ternyata pot yang pertama ada 4 tangkai bunga. Lalu kita jumlahkan ke pot yang kedua. Ternyata pot yang kedua juga ada 4 tangkai bunga. Selanjutnya kita jumlahkan lagi ke pot yang ketiga. Ternyata sama, pada pot yang ketiga terdapat 4 tangkai bunga. Lalu kita tuliskan dan kita jumlahkan ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 berapa yuk? Ya, jawabannya 12. Jadi jumlah tangkai bunga ada 12. Jika kita tuliskan ke bentuk perkalian, yaitu jumlah pot bunga kita tuliskan terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan jumlah tangkai bunga yang ada di masing-masing pot bunga. Jadi 3 dikali 4 berapa yuk? Ya, jawabannya 12. Jadi jumlah tangkai bunga ada 12. Dari penjumlahan berulang dan perkalian itu menentukan hasil yang sama, maka membuktikan bahwa penjumlahan berulang adalah bentuk dari perkalian. Berikutnya perhatikan cerita di bawah ini.
Pada suatu pagi, ibu pergi ke pasar untuk berbelanja. Ibu membeli 4 wadah telur untuk persediaan di rumah. Setiap wadah telur itu berisi 6 butir telur. Sesampainya di rumah, ibu ingin menghitung jumlah seluruh telur yang dibelinya. Berapakah jumlah telur yang dibeli ibu semuanya? Nah, di sini ada 4 gambar wadah telur dengan masing-masing wadah telur itu berisi 6 butir telur. Kita hitung dulu masing-masing wadah telur ada berapa butir telur. Pada wadah yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 butir telur. Lalu kita jumlahkan ke wadah yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata juga ada 6 butir telur. Lalu kita jumlahkan ke wadah yang ketiga. Ternyata juga ada 6 butir telur. Selanjutnya kita jumlahkan ke wadah yang keempat. Ternyata sama, ada 4 butir telur. Kita jumlahkan lalu kita tuliskan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Berapa ayo? Ya, jawabannya 24. Jadi, jumlah butir telur ada 24. Jika kita tuliskan ke bentuk perkalian, yaitu jumlah wadah telur kita tuliskan terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan jumlah butir telur yang ada di masing-masing wadah telur. Yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24. Dari penjumlahan berulang dengan perkalian menghasilkan hasil yang sama. Jadi membuktikan bahwa penjumlahan berulang adalah bentuk dari perkalian. Berikut contoh yang selanjutnya agar anak-anak lebih paham. Oke? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, di situ ada gambar 5 ikat balon yang masing-masing ikat balon terdapat 6 balon. Kira-kira berapa ya jumlah seluruh balon tersebut? Kita hitung dulu masing-masing ikat balon ada berapa balon. Pada ikat balon yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata pada ikat balon yang pertama ada 6 balon. Lalu kita jumlahkan ke ikat balon yang kedua, yaitu ada 6 balon. Selanjutnya kita jumlahkan lagi ke ikat balon yang ketiga. Ternyata juga ada 6 balon. Kita jumlahkan lagi ke ikat balon yang keempat. Ternyata ada 6 balon. Lalu kita jumlahkan lagi ke ikat balon yang kelima, ternyata sama, ada 6 balon. Kita jumlahkan ya dan kita tuliskan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Berapa coba? Ya, jawabannya ada 30. Jadi jumlah balon ada 30. Jika kita tuliskan ke bentuk perkalian, yaitu jumlah ikat balon kita tuliskan terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan jumlah balon yang ada di masing-masing ikat balon, yaitu 5 dikali 6 sama dengan 30. Dari penjumlahan berulang dengan perkalian menghasilkan hasil yang sama. Jadi membuktikan bahwa penjumlahan berulang adalah bentuk dari perkalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang penulisan perkalian ke penjumlahan berulang atau mengubah dari bentuk perkalian ke penjumlahan berulang. Nah, di sini ada contoh soal 3 dikali 4 sama dengan titik-titik. Jadi penulisan penjumlahan berulangnya 4-nya kita tuliskan 3 kali, yaitu 4
ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi hasil perkalian dari 3 dikali 4 sama dengan 12. Berikut contoh penulisan perkalian ke penjumlahan berulang yang kedua, supaya anak-anak lebih paham. Contoh soal yaitu 4 dikali 5 sama dengan titik-titik. Penulisan penjumlahan berulangnya di sini, 5-nya kita tulis 4 kali atau 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi hasil dari 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian bersusun panjang. Gimana ya caranya? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini ada perkalian 65 dikali 7. Caranya yaitu langkah yang pertama, 5 kali 7 sama dengan 35. Kita tuliskan 35. Ingat ya, menuliskannya harus urut. Langkah yang kedua, kita menuliskan angka 0 di bawah angka 5. Mengapa kita harus menuliskan angka 0? Karena angka yang akan kita kalikan selanjutnya adalah bilangan puluhan. Nah, supaya mempermudah kita tuliskan angka 0 dulu ya. Langkah yang ketiga yaitu 6 dikali 7 sama dengan 42. Kita tuliskan 42 di depan 0 seperti itu ya. Ingat, menuliskannya harus urut dengan bilangan yang di atasnya. Selanjutnya langkah yang terakhir kita jumlahkan. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, angka 4 kita turunkan ya, karena tidak ada angka yang akan dijumlahkan. Jadi, 65 dikali 7 hasilnya adalah 455. Sekarang kita akan mengalihkan bilangan ratusan dengan satuan, yaitu 123 dikali 6. Langkah-langkahnya seperti contoh sebelumnya ya. Langkah yang pertama itu 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita tuliskan 18. Ingat, menuliskannya harus urut ya. Langkah yang kedua yaitu menuliskan angka 0 di bawah angka 8. Karena angka yang akan kita kalikan selanjutnya adalah bilangan puluhan. Nah, supaya memudahkan kita tuliskan angka 0 dulu ya. Langkah yang ketiga yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka kita tuliskan angka 12 di depan angka 0. Langkah yang keempat yaitu kita tuliskan angka 0 2 kali ya. Mengapa? Karena angka yang akan kita kalikan adalah bilangan ratusan. Ingat, penulisannya harus urut ya sama bilangan yang di atasnya. Nah, langkah yang kelima yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita tuliskan angka 6 di depan angka 0. Langkah yang terakhir kita jumlahkan. 8 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 8. 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Maka 123 dikali 6 hasilnya 738. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian bersusun pendek. Bagaimana ya caranya?
Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini ada perkalian 65 dikali 7. Nah, di sini kita akan mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Langkah yang pertama yaitu 5 dikali 7 sama dengan 35. Kita menuliskannya hanya angka 5-nya saja ya. Dan angka 5-nya itu harus urut. Kemudian angka 3-nya kita simpan di angka puluhan. Kita tuliskan di atas angka 6 serta kecil saja ya. Selanjutnya langkah yang kedua. 6 dikali 7 sama dengan 42. Setelah mengalihkan, kita jumlahkan dengan angka yang kita simpan tadi, yaitu 3. Berarti 42 ditambah 3 sama dengan 45. Lalu kita tuliskan angka 45 di depan angka 5. Jadi 65 dikali 7 hasilnya adalah 455. Kita simak contoh berikutnya ya. 458 dikali 3 sama dengan, nah, langkah yang pertama yaitu 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita menuliskannya hanya angka 4-nya saja ya. Kemudian angka 2-nya kita simpan di angka puluhan. Kita tuliskan di angka 5 dan kecil saja ya. Lalu langkah yang kedua yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian kita jumlahkan dengan angka yang kita simpan tadi, yaitu 2. Berarti 15 ditambah 2 sama dengan 17. Tetapi kita menuliskannya hanya angka 7-nya saja. Kemudian angka 1-nya kita simpan di angka ratusan, yaitu di atas angka 4 dan kecil ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. Setelah mengalihkan, kemudian kita jumlahkan dengan angka yang kita simpan tadi, yaitu angka 1. Berarti 12 ditambah 1 sama dengan 13. Kita tuliskan angka 13 di depan angka 74 ya. Jadi 458 dikali 3 hasilnya adalah 1374. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, demikian penjelasan perkalian. Baik perkalian bersusun panjang atau bersusun pendek. Semoga anak-anak lebih mengerti dan paham tentang perkalian. Kamu keren, kamu hebat. Tetap semangat dan jangan lupa belajar ya anak-anak. Thank you for watching.